يا من شق البحار وأجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sidang jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang arti iman secara bahasa dan secara istilah. Iman secara bahasa itu diambil dari kata kerja amana yu'minu imanan. Dan amana yu'minu imanan, banyak para ulama yang mengatakan artinya adalah at-tasdiq. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, bimu'minin lana, kalian tidak beriman terhadap apa yang saya ucapkan. Maksudnya itu bimusaddiqin lana, enggak percaya. Berarti iman secara bahasa itu banyak ulama yang mengatakan secara bahasa itu artinya mempercayai. Tetapi sebagian ulama mengkritiki seperti Syekhul Islam, demikian juga Imam Al-Qayyim, demikian juga Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengkritiki kalimat iman secara bahasa diartikan dengan seperti ini, dengan tasdik. Tetapi pendapat yang paling kuat, ya, kata ulama-ulama ini adalah al-iqrar, menetapkan, bukan hanya sekedar mengakui, meyakini, tetapi harus ada penetapan. Jadi iman itu secara bahasa artinya adalah al-iqrar, yaitu meyakini dan harus menetapkan. Itu secara bahasa iman itu artinya seperti itu. Berarti iman secara bahasa itu artinya adalah menetapkan apa yang diyakini. Jadi setelah dia meyakini, maka dia harus menetapkan. Sedangkan secara istilah penggunaan ulama-ulama kita, iman itu kata mereka, dan bagus sekali istilah yang diungkapkan sama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau mengatakan iman itu secara istilah syarat itu sesuatu yang mengandung 5 perkara, dinamakan dengan khamsununat, yaitu yang diakhiri 5 perkara ini dengan lafadz nun. Pertama, qaulun bil lisan. Iman itu adalah perkara yang harus diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun bil janan. Iman itu harus diyakini dalam hati. Wa amalun bil arkan. Dan iman itu harus diamalkan dengan perbuatan badan. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Dan iman akan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Oleh itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti dalam versi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah 5 perkara ini. Berarti iman itu yang pertama harus diucapkan dengan lisan, kemudian yang kedua iman itu harus diyakini dengan hati, yang ketiga iman itu harus diamalkan dengan perbuatan badan, yang keempat iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, yang kelima iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Yang pertama tentang iman dengan ucapan. Iman itu harus diucapkan. Sehingga siapa yang tidak mengatakan mukmin, tidak mengatakan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia itu belum mukmin walaupun sudah mengakui, walaupun sudah meyakini. Tetapi harus diucapkan. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa qulu amanna billah. Katakan, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Sehingga untuk masuk dalam Islam pun harus bersyahadat. Syahadatu alla ilaha illallah, dan syahadat harus diucapkan. Tidak bisa dengan keyakinan saja. Saya meyakini ini benar. Maka kita katakan, selama Anda meyakini, maka Anda sudah mengucapkan kebenaran itu. Maka yang pertama, iman itu harus diucapkan. Kemudian yang kedua, iman itu harus diyakini dalam hati. Maka itu Allah Ta'ala berfirman ketika menggambarkan tentang orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi kalian itu sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati mereka. Berarti apa? Iman itu harus masuk ke hati. Iman itu harus masuk ke hati. Kemudian yang ketiga, iman itu harus diamalkan. Allah berfirman ketika menceritakan salat yang menghadap ke kiblat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Apa itu iman itu? Salat. Berarti salat termasuk iman. Maka iman itu ada 3 ini, harus diucapkan, harus diperbuat, harus diyakini. Kemudian iman itu bisa bertambah dengan kita baca Al-Qur'an, zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Qur'an, orang yang beriman itu bertambah imannya. Dan iman itu bisa berkurang. Kenapa? Karena kalau sesuatu bertambah, pasti sesuatu itu akan berkurang. Oleh itu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Anda itu beriman, maka Anda harus memiliki 3 perkara.
mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, meyakini dengan hati, dan ingat bahwasanya iman Anda bisa bertambah dengan ketaatan dan iman Anda bisa berkurang dengan kemaksiatan, bahkan bisa habis dan hancur karena dosanya itu sudah berubah kesyirikan dan kekufuran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.